Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita akan mendengarkan lagi opini dari pemirsa Metro TV. Ada Pak Abdi di Bandung, Jawa Barat. Pak Abdi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Renat. Ya, Pak Abdi, kita melihat ada upaya menutup celah politik dinasti. KPU sudah pernah bisa hampir menutup, tapi sekarang sepertinya terbuka lagi karena ada surat edaran KPU. Caranya bagaimana Pak untuk menutup lagi celah itu Pak Abdi? Ya, saya kira ini kan angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional. Nah, artinya bahwa politik dinasti yang sebenarnya sudah sudah dilarang dalam undang-undang, itu paling tidak ada 3 hal yang bisa menjelaskan supaya celah politik dinasti itu bisa ditutup. Yang pertama dari sisi filosofis, dari sisi filosofis bahwa pelaksanaan demokrasi konstitusional itu kan untuk membatasi kekuasaan. Nah, sehingga dalam konteks pilkada politik lokal di Indonesia ini, saya kira bahwa bukan semata-mata kekuasaan yang hendak dicapai, tetapi di sini juga ada etika berpolitik, kemudian ada substansi dalam kita berdemokrasi. Artinya dari sisi filosofis sangat jelas. Nah, kemudian yang kedua dari sisi yuridis. Nah, ini yang sangat penting. Saya kira ini juga harus jelas harus dilakukan oleh KPU supaya politik yang memasuki era baru ini tidak menimbulkan kegaduhan seperti itu. Jadi di dalam hierarkis peraturan perundang-undangan diatur bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, apalagi yang sifatnya hanya edaran, itu dia tidak boleh mengalahkan undang-undang. Artinya dalam konteks peraturan perundangan bahwa undang-undang itu tempatnya lebih di atas. Apalagi di situ dijelaskan bahwa dalam undang-undang, kemudian juga di dalam peraturan KPU juga dijelaskan. Nah, sekarang apakah surat edaran itu bisa melampaui peraturan dan undang-undang terkait tentang pilkada? Nah, saya kira bahwa dari konteks itu maka surat edaran itu cacat hukum. Oleh karena itu menurut hemat saya setuju dengan Pak Jaka, sebaiknya surat edaran itu segera dicabut sehingga tidak menimbulkan presiden buruk bagi proses katakanlah tadi penegakan hukum di Indonesia terkait dengan hierarkis perundang-undangan. Nah, yang ketiga dari sisi sosiologis, sesungguhnya bahwa kita kan tahu bahwa ini sudah ada regime yang lama bahwa kekuasaan itu cenderung korup, cenderung korupsi. Nah, kekuasaan yang lama juga itu akan menimbulkan, saya kira, dampak yang tidak bagus bagi pemerintahan kita ya, menurut hemat saya. Oleh karena itu bahwa dari sisi sosiologis juga kita, masyarakat juga menghendaki bahwa ada satu perubahan terkait dengan pemimpin di tingkat lokalnya, sehingga ketika ada pemimpin baru yang mempunyai satu semangat, satu spirit untuk lebih membangun daerahnya, itu yang lebih benar-benar dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu dari ketiga sisi, yaitu dari 3 perspektif, filosofis, kemudian yuridis, dan sosiologis, politik dinasti itu tidak memberikan spirit, tidak memberikan semangat, sehingga bisa saja nanti politik dinasti itu bukannya akan memajukan demokrasi Indonesia, malah makin memundurkan beberapa daerah. Saya kira ini juga perlu dijelaskan Pak Leonard. Definisi petahana itu, dia menjabat itu kalau sudah melampaui 2,5 tahun. Jadi kalau misalnya dalam satu jabatan 5 tahun, maka ketika sudah dia memasuki 2,5 tahun, maka dia dianggap sudah satu periode. Nah, sekarang lawang mundurnya 2 bulan sebelum pendaftaran, maka saya kira itu tetap masuk dalam surat edaran tentang yang menjabat itu, maka dengan sendirinya akan gugur. Sebenarnya seperti itu. Tetap petahana. Pak Abdi, terakhir Pak, kalau KPU-nya tidak mencabut surat edarannya, apa implikasinya Pak? Ya, saya kira begini, KPU kan sekarang sudah banyak disorot ya terkait dengan audit BPK, kemudian anggaran keamanan. Jadi saya kira jangan menambah masalah baru terkait dengan definisi petahana itu. Artinya bahwa KPU bisa saja misalnya oleh DPR kemudian ditegur bahwa terkait dengan surat edaran itu keluar dari semangat, dari jiwa apa yang ada dalam undang-undang untuk menutup politik dinasti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kita juga berharap, dan Mendagri sudah jelas Pak Cahyokumolo bahwa beliau tidak akan menandatangani kalau ada
indikasi bahwa mundurnya para bupati, wali kota, gubernur hanya untuk meloloskan politik dinastinya, maka Menteri Dalam Negeri tidak akan menyetujuinya. Saya kira ini juga hal yang bagus dalam konteks demokrasi, baik menjadi gawang terakhir bagi demokrasi di Indonesia ke depan terkait dengan politik dinasti yang tumbuh subur sesungguhnya di Indonesia ini. Baik, Pak Abdi Yohana, terima kasih Pak untuk opini dan penjelasan Anda yang sangat komprehensif pagi ini. Selamat pagi Pak Abdi. terima kasih.